tahu Habib Ali Kuitang, tahu para ulama-ulama mereka yang wafat luar batang, Habib Hussein Ali terus tahu mereka sudah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, saudara. Tapi sampai detik ini makamnya tidak pernah sepi dari para peziarah yang mengambil berkah dari mereka, saudara. Orangnya sudah wafat tapi berkahnya abadi sepanjang zaman. Kenapa? Apakah Sunan Ampel itu pengusaha? Apa Sunan Ampel orang kaya? Apa Sunan Ampel pejabat? Apa Sunan Ampel adalah orang-orang yang punya daripada tingkatan tinggi di dunia? Ya, tapi Sunan Ampel, Sunan Giri, mereka para aulia, para sulhi, sosok hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati sendirinya, waktunya, keringatnya, usahanya, pikirannya, hartanya, semua untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Sunan Ampel, saudara. Itu guru-guru kita, itu para aulia, para solihin. Mereka bukan pejabat, mereka bukan orang kaya, mereka bukan pengusaha, tapi mereka sosok hamba yang sukses mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala di masa hidupnya. Dia habiskan semuanya hanya untuk apa? Khidmat, berkhidmat, melayani daripada Allah, Rasul dan syariat. Ayo ambil pelajaran, ambil daripada kursi masing-masing. Ulama mau khidmat kepada Allah dengan menyebarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat mau khidmat kepada Allah dengan mendengarkan nasihat dari ulama dan jalankan dalam kehidupan kita. Akhirnya para orang-orang kaya khidmat kepada Allah melalui menginfakkan harta-harta kalian. Pengusahanya, tujar para pengusaha mau khidmat kepada Allah dengan menjalankan syariat Allah, berdagang dengan cara yang jujur, dengan cara yang adil, dengan cara yang baik, tidak ada penipuan. Itu cara khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Anak muda khidmat dengan tenaga, orang tua khidmat dengan nasihat, satu sama lain saling memberikan masukan, saudara. Orang tua yang ada di hadapan kalian, satu waktu mereka akan kembali kepada Allah. Siapa yang menggantikan kalau bukan kalian? Siapa yang menggantikan orang-orang tua kita? Anda, para pemuda. Islam jaya karena ada sosok para pemuda yang ada di sisi baginda Nabi Muhammad. Yang tua bakal meninggal. Tongkat estafet perjuangan jangan pernah berhenti, harus dilanjutkan oleh anak-anak muda, saudara. Jadilah pemuda-pemuda kebanggaan Allah. Jadilah pemuda-pemuda kebanggaan Rasulullah. Jangan kita berpikir, Habib, dosa saya sudah banyak, kemaksiatan saya sudah banyak, kejahatan saya sudah banyak, apakah masih ada kesempatan saya mendapatkan ampunan dari Allah? Allah selalu membuka pintunya untuk siapapun, saudara. Allah selalu memberikan kesempatan kepada siapapun dari hambanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita tahu dan pernah mendengar kisah bagaimana Al-Imam Ghazali ketika berjalan di tengah malam dengan murid-muridnya, Imam Ghazali melihat ada anak kecil berantem sama ibunya di depan rumahnya. Cekcok, si anak keras, si ibu keras, cekcok dia berantem sampai ibunya naik darah. Ibunya emosi. Akhirnya yang dilakukan, si ibu mengusir si anak, keluar kamu dari rumah. Jangan pernah kembali kamu ke rumah ini. Anaknya merasa, ya sudah saya keluar dari rumah. Imam Ghazali menyaksikan, melihat, memantau apa yang dilakukan, meneliti untuk mengambil hikmah dari kejadian itu, saudara. Jangan ini anak keluar dari rumah, dia ketok rumah tetangga, tidak dibukain pintu di tengah malam. Kenapa? Ini orang ajnabi, orang lain. Saudara bukan apa bukan, tak bisa main masuk ke rumah, lagi bukain pintu. Dia ketok lagi rumah tetangganya, lagi bukain pintu, sebelahnya lagi ketok, lagi bukain pintu, sampai satu kampung tidak ada pintu yang terbuka untuk dia. Akhirnya dia kembali ke rumahnya, tapi sayang, pintu rumahnya sudah terkunci karena ibunya marah kepadanya. Tapi lihat apa yang dilakukan si anak. Dia tetap berusaha mengetok pintu ibunya. Dia katakan, ibu, saya minta maaf. Saya akui saya yang salah. Saya akui saya yang salah. Dia berlinang air mata. Dia terus bicara di depan pintu. Usaha meraih orang tuanya untuk bisa memaafkan dirinya, saudara. Sampai begitu lama usahanya, begitu banyak air matanya, sampai lelah dan terlelap tidur di depan pintu rumah ibunya. Apa yang dilakukan si ibu? Si ibu mengintip dari jendela, menyaksikan anaknya tidur dengan pipi yang basah karena banyaknya air mata yang tumpah. Ibunya mendengar dari dalam, tapi ibunya menahan karena begitu sangat emosi kepada si anak. Marah kepada si anak. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala memberikan rahmat di dalam hati seorang ibu.
Dibuka pintunya pelan-pelan. Didatangi si anak. Dipeluk itu anak, kaget itu anak. Ada yang memeluk, bangun dari tidurnya, melihat sosok ibunya, dipeluk kembali oleh si anak. Diusap air mata si anak oleh ibunya, dan ibunya mengatakan, wahai anakku, siapa yang sanggup berlarut-larut, siapa yang bisa lama-lama untuk marah kepada anaknya? Ibu sudah maafkan kamu, ayo kita masuk. Ibu, maafkan saya berjanji, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Maka kedua daripada orang ini, anak dan ibunya masuk ke dalam rumah dengan penuh kebahagiaan, saudara. Nangis Imam Ghazali, sedih beliau menyaksikan, ya Allah, seorang ibu adalah makhluk, tapi memiliki rahmat yang besar, kasih sayang yang besar. Anaknya sudah keterlaluan, masih tetap dimaafkan oleh si ibu. Lalu bagaimana engkau, ya Allah, Zat yang maha rahmat? Lalu bagaimana engkau, ya Allah, Zat yang maha pemaaf? Tidak mungkin seorang hamba yang penuh dengan dosa kembali kepadamu dengan air mata, merayumu siang dan malam. Tidak mungkin mereka semua tidak mendapatkan pengampunan darimu, ya Allah. Ya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan malam ini kita dapat pengampunan dari Allah. Amin. Mudah-mudahan malam ini kita dapat hidayah dari Allah. Mudah-mudahan malam ini kita menjadi pejuang, ya Allah. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang penuh kebahagiaan, malam penuh dengan taubat, malam penuh dengan air mata taubat. Dan mudah-mudahan ini saksi, mudah-mudahan kita orang-orang yang berhak mendapatkan husnul khatimah. Amin. Luar biasa. Ibu ini makhluk, manusia punya rahmat yang besar. Lalu bagaimana Al-Khaliq yang maha pencipta, Ar-Rahmanur Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang, Al-Ghafurur Rahim maha pengampun. Jangan kecil hati. Kamu punya dosa sebesar apapun, pengampunan Allah lebih besar dari dosa yang kamu miliki. Yang penting apa? Jangan putus asa dalam tobat. Apa kata Nabi dalam hadis, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti dosa, punya dosa dan berdosa. Yang ngomong banyak dosa, yang dengerin juga punya dosa. Kita semua ini tidak ada yang suci, saudara. Kita punya dosa. Tapi apa yang kata Nabi? Wa khairu khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik pendosa mereka yang bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang terbaik yang selalu bertobat kepada Allah. Tanamkan dalam hati. Dulu saya maksiat, sekarang saya harus taat. Dulu saya ajak orang-orang buat maksiat, sekarang saya harus menjadi orang yang bisa ngajak pemuda lain untuk menjadi taat. Tanamkan dalam hati. Kamu harus tebus kesalahan kamu. Cara menebus kesalahan kita, kalau dulu kita semangat di dalam kemaksiatan, sekarang kita harus lebih semangat di dalam ketaatan, sudah. Kalau dulu kita ajak kawan-kawan kita dalam kemaksiatan, sekarang kau ajak kawan-kawanmu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gara-gara saya tanya, jawabnya yang kompak dan penuh keyakinan dalam hati. Gara-gara siap tobat kepada Allah, siap taat kepada Allah, siap menerima hidayah dari Allah, siap merubah kehidupan kita, siap dekat dengan Allah, siap berjuang di jalan Allah, siap ajak teman-teman kita untuk taat kepada Allah, siap raih husnul khatimah, siap berjuang, siap berubah, siap jadi pemuda kebanggaan Allah. Wasallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan akhwan rahimakumullah, ketahuilah Nabi paling senang melihat anak muda yang taat. Bahkan Nabi bilang, nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa menaungi kita ketika matahari sejengkal ada di atas kepala kita. Sebagian di antara mereka ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai semata kaki. Sebagian lagi ada yang tenggelam sampai ke selutut. Sebagian lagi ada yang tenggelam sampai dada, bahkan sebagian ada yang tenggelam seluruhnya. Karena apa? Tenggelam dengan keringatnya, artinya tenggelam dengan dosa-dosa yang mereka pernah lakukan di alam dunia. Tidak ada naungan nanti di hari itu. Tapi ada beberapa orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, diberikan naungan oleh Allah. Ada 7 orang yang diberikan naungan oleh Allah, dimuliakan Allah. Di saat itu tidak ada yang bisa mendapatkan naungan kecuali mereka orang-orang ini. Salah satunya adalah pemuda-pemuda yang dihabiskan masa mudanya untuk taat tunduk patuh kepada Allah. Saya pengen tanya sama anak-anak muda, siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap berjuang? Siap. Siap berubah jadi yang lebih baik? Siap. Siap taat kepada Allah? Siap. Siap taubat? Siap raih hidayah?
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bangkitin lagi semangat-semangat kita. Sayyidina Ali sosok pemuda yang berjuang di jalan Allah bersama baginda Nabi Muhammad. Dari masih muda dia berjuang bersama Nabi, saudara. Begitu gigihnya ini anak muda, begitu luar biasanya ini anak muda, berjuang bersama Rasulullah, tidak kenal takut, tidak kenal lelah, tidak kenal letih, semata-mata liwajhillah, li'ajlillah, wa li'ajli Rasulillah, semata-mata untuk meraih keridhaan Allah dan Rasul, saudara. Terjadi perang Khandaq saat itu. Usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat-sangat muda, masih belasan tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun, ada yang mengatakan belasan tahun usia Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berjuang bersama Nabi, beberapa peperangan sudah diikuti, sampailah di dalam peperangan Khandaq. Ketika dalam perang Khandaq, ternyata pasukan musuh menyewa pembunuh bayaran yang namanya Ibn Wood. Ibn Wood disewa dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dengan bayaran tertinggi. Syarat yang kedua, untuk disiapkan kuda yang begitu hebat dan terlatih. Syarat yang ketiga, siapkan belati yang begitu tajam, tiada tanding, saudara. Siapkan pedang yang begitu tajam. 3 syarat ini diberikan oleh orang-orang kafir Quraisy, diberikan kepada Ibn Wood untuk semata-mata membunuh baginda Nabi Muhammad. Parit dibuat, tidak ada kuda yang bisa melompati parit tersebut kecuali kuda yang Amr ibn Wood, saudara. Masuk di dalam area tempat orang-orang Islam, saudara. Di barisan itu Nabi Muhammad memimpin. Amr ibn Wood memainkan kudanya, mencaci maki Rasulullah. Sahabat tak kuat dan tak kuasa. Dia tundukkan kepala, menahan emosinya. Wajah memerah para sahabat menunggu perintah dari baginda Nabi Muhammad. Amr ibn Wood terus yang ngoceh, saudara. Dia ngomong sana, ngomong sini, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada sosok anak muda yang tak tahan. Ada sosok anak muda yang tak kuat. Dia bangkit dan dia katakan, ya Rasulullah, kirim saya untuk menghadapi Amr ibn Wood. Siapa pemuda itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saudara. Apa kata Nabi? Iblis Ali wahwa ibn Wood. Duduk wahai Ali, ini ibn Wood. Siapa yang kenal dia? Dia pembunuh bayaran. Dia orang tua. Dia pengatih, dia hebat. Duduk wahai Ali, duduk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan karena takut, karena mentaati perintah baginda Nabi Muhammad. Terus ngoceh Amr ibn Wood, tak kuasa, bangkit yang kedua kali, ya Rasulullah, kirim saya untuk menghabisi dia. Iblis ya Ali wahwa ibn Wood, duduk wahai Ali, duduk. Tak kuasa lagi ketiga kali bangkit Sayyidina Ali, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menghadapi dia. Kenapa kalau Rasulullah selalu mendudukkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Apakah Sayyidina Ali bilang, apakah Rasulullah meragukan Sayyidina Ali? Enggak. Hanya saja Rasulullah ingin menunjukkan, saudara, ini adalah pemuda-pemuda kebanggaan baginda Nabi Muhammad. Pemuda yang tak pernah terima ketika Rasulnya dihina dan syariat dihina, saudara. Pemuda yang tak tinggal diam. Ada aksi ketika ada yang menghina Nabinya di depan matanya dan syariat, saudara. Lalu Sayyidina Ali dan juga untuk menunjukkan bahwasannya ini sosok pemuda yang sungguh-sungguh tidak ada takutnya. Ketika tidak diizinkan bukan berarti terus kita tidak boleh minta izin lagi. Tapi apa yang harus kita lakukan? Terus kita izin sampai diizinkan, saudara. Begitu maknanya, saudara. Bangkit Sayyidina Ali dipanggil oleh Nabi, diberikan imamah hijau, diberikan daripada pedang Zulfikar. Berangkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan penuh restu dari Rasulullah. Anak muda ketika berhadapan dengan Ibn Wood bilang, wahai Rasul, wahai Nabi, apakah ada lagi yang bisa kau kirim? Kenapa kau harus kirim anak ingusan? Gak ada lagi yang lain. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, hei Ibn Wood, aku kasih kamu 3 pilihan. Pilihan yang pertama, kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, selesai urusan kita tak duel. Kalau daripada pilihan yang kedua, yaitu apa? Kamu kembali menjadi pecundang. Pilihan yang ketiga, turun dari kuda kita duel. Siapa nanti yang akan menang, biar nanti jawabannya. 3, tinggal pilih. Mau masuk Islam, mau pulang tanpa duel, apa kamu mau duel? Apa yang dilakukan Amr ibn Wood ini? Pembunuh terlatih. Dia turun dari kuda, dia cabut pedangnya, dia tebas dengan satu tebasan. 4 kaki kuda putus seketika itu, sudah. Saking tajamnya itu pedang dan saking hebatnya Amr ibn Wood. Apakah
Sayyidina Ali bin Abi Thalib gentar? Tidak. Ini anak didik baginda Nabi Muhammad. Ini kebanggaan ya Rasulullah. Apakah beliau akhirnya takut? Tidak. Sampai akhirnya terjadi duel. Begitu gesiknya Amr ibn Wud memainkan pedang dan gerakannya luar biasa. Begitu juga Sayyidina Ali. Tak kalah gesik, tak kalah hebat dengan Amr ibn Wud. Saking gesiknya, saking hebatnya, sehingga kedua-duanya ditutupi dengan debu yang sehingga tidak bisa dilihat mana Amr ibn Wud dan mana Sayyidina Ali. Hanya ada bayangan, dua sosok bayangan yang sedang memainkan pedangnya dengan apik, saudara. Barisan orang Islam harap-harap cemas dan menanti jawaban. Siapa pemenangnya? Barisan orang-orang kafir pun demikian. Sehingga ada satu sabetan pedang yang keluar daripada kepungan debu, saudara. Setelah sabetan pedang itu telah selesai, ketika setelah keluar sabetan pedang itu dan masuk lagi ke dalam daripada kepungan debu, tidak ada suara lagi benturan pedang. Hening suara. Reda itu debu. Ketika reda itu debu, Amr ibn Wud dengan suara lirih mengatakan, hanya segitu saja kemampuanmu wahai Ali. Maka apa Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Amr ibn Wud, kamu langkah satu langkah dan kamu akan kenal dengan Ali bin Abi Thalib. Maka ketika melangkah Amr ibn Wud, terbelah menjadi dua badannya. Kalau Amr ibn Wud bisa potong kaki kuda dengan satu tebasan, saudara, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bisa menebas orang menjadi dua. Orang itu masih bicara, saudara. Turun itu debu, Amr ibn Wud akhirnya terbelah menjadi dua. Ketika debu itu turun, orang-orang Islam menyaksikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggapai kemenangan. Akhirnya pecah dengan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menunjukkan kemenangan diraih oleh umat Islam, saudara. Masya Allah, sosok anak muda yang luar biasa. Belum lagi para sahabat yang lahir, anak-anak muda kebanggaannya Rasulullah. Masa Nabi telah selesai, saudara. Masa sahabat pun demikian, masa tabi'in pun demikian. Sekarang masa kita, saudara. Kalau satu orang tua nanti, satu ulama kita akan wafat, wajib 1000 anak muda bangkit melanjutkan perjuangan sampai ke sejarah terakhir. Jangan tinggal dia, sambut tongkatnya sampai dakwah, sambut tongkatnya sampai perjuangan. Jadi anak muda yang bisa dibanggakan, baca Qurannya, buka kitabnya, dari jalan tahajudnya, bakti kepada orang tuanya, tunduk patuh kepada Allah, tegakkan syariat. Sehingga insya Allah kita menjadi anak muda yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara, perlu kita ingatkan kembali, beberapa waktu yang lalu ada 6 pemuda hebat. Mungkin kita masih ingat, saudara. 6 pemuda luar biasa yang cinta terhadap zuriat baginda Nabi Muhammad, yang rela menukar nyawanya hanya untuk menjaga nyawa daripada zuriat Sayyidina Muhammad. Anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang tidak pernah takut, padahal di hadapannya sudah ada yang namanya kematian, tapi dia tidak mundur sebaris pun, saudara. Dia hadapi detik-detik terakhirnya, dia hadapi kematian yang sudah ada di hadapannya. Semata-mata dia telah melihat tempatnya di dalam surga, dia telah tahu bahwasannya dia telah betul-betul menjalankan daripada visi-misi baginda Nabi Muhammad. Anak-anak muda hebat, saudara. Masya Allah. Ada namanya satu anak muda yang berjuang bersama. Kita punya imam, kita punya guru, Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab. Namanya Ahmad Sofyan, saudara. Ahmad Sofyan satu dari 6 pemuda hebat. Ahmad Sofyan ini, saudara, ini cerita bersumber dari orang-orang terdekatnya yang bermimpi. Di dalam mimpi mereka melihat, mereka mimpi Ahmad Sofyan memiliki rumah yang besar luar biasa. Datang saudaranya ke rumah ini Ahmad Sofyan. Ini Ahmad Sofyan, kalau yang kita kenal dipanggilnya Ambon. Datang dalam mimpi saudaranya, dia melihat di dalam mimpinya Ahmad Sofyan rumahnya besar, bahkan saking besarnya itu rumah kolam renangnya puluhan, saudara. Datang ini anak, dia bertamu ke tempatnya Ahmad Sofyan si Ambon ini. Dilihat ternyata Ahmad Sofyan di dalam rumah yang besar, dia ada bersama ibunya, saudara. Nabi bilang, orang yang mati syahid di jalan Allah, mereka diberikan izin bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya, sudah. Ternyata Ahmad Sofyan di dalam mimpi ini,
Ini adalah isyarah wal isyarah. Pertama kali yang diberikan pertolongan oleh Ahmad Sofyan adalah ibunya yang dia sayang, saudara. Anda tahu, ternyata Ahmad Sofyan sedang menerima tamu. Menerima tamunya bukan 1-2 orang, bukan 10-100 orang, satu kampung, saudara. Dan ada yang tahu berapa besar Ahmad Sofyan dia punya rumah? Ternyata tamunya satu kampung itu cukup ditampung oleh ruang tamunya yang besar, saudara. Ruang tamunya aja bisa nampung satu kampung, bagaimana rumahnya, saudara. Kemudian ada lagi yang kedua, pemuda hebat, namanya Suci Gaddafi. Suci Gaddafi ini di dalam mimpinya sibuk melihat di dalam mimpi. Suci Gaddafi badannya segar, badannya bugar, bahkan badannya agak gemuk, padahal di masa hidupnya kurus. Apa kata Suci Gaddafi? Oh, jangan bingung, jangan sedih. Gaddafi saat ini sudah senang, sudah menang, sudah tenang. Begitu bangga orang tua yang punya anak-anak begitu pemberani macam mereka, saudara. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti mereka. Amin. Mudah-mudahan diri kita juga bisa mengikuti jejak mereka, saudara. Yang ketiga, ada lagi daripada sosok anak muda namanya Andi Oktiawan. Andi ini, saudara, ibunya bukan mimpi. Andi punya kebiasaannya itu suka bangunin ibunya tahajud. Andi telah wafat, Andi sudah meninggal dunia. Tapi malam-malam itu, saudara, Anda tahu, di malam-malam setelah wafatnya Andi Oktiawan, ibunya masih suka mendengar di tengah malam sang anak memanggil, Bu, bangun yuk kita tahajud. Suaranya masih ada, saudara. Orangnya boleh meninggal, tapi semangatnya tidak akan pernah mati, saudara. Masya Allah. Ada lagi namanya Lutfi Hakim. Ini juga kalah luar biasa. Ini anak, saudara. Kemarin ada hall akbar 6 syuhada, betul? Mudah-mudahan di Madura juga diadakan ke hall 6 syuhada itu serentak. Waktu awal-awal dibuat hall 6 syuhada di rumahnya Lutfi Hakim. Ada tahu? Di acara hallnya dia, acara memperingati hari wafatnya dia, setahun wafatnya, dibikinkan hall di rumahnya, di masjid, di kampungnya, saudara. Adiknya hadir, orang tuanya hadir, orang kampung hadir, membludak. Ternyata sang saudara, adiknya dia melihat ketika mahalul qiyam. Ternyata di depan ada kakaknya yang sudah wafat, Lutfi Hakim, saudara. Dia tengok kakaknya ke belakang, melihat kepada si adik dengan penuh senyuman indah, luar biasa. Sang kakak hadir di dalam haulnya. Sang kakak hadir di dalam maulid baginda Rasulullah. Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun." Jangan sekali-kali kau menyangka orang-orang yang wafat di jalan Allah mereka mati begitu saja. Enggak, kata Allah, abad dan ahya, akan tetapi mereka hidup abadi di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Cerita berikutnya yang saya dapat, ketika jenazah ini keluar bukan di hari H, bukan di hari eksekusi, bukan di hari wafatnya, enggak. Tapi jenazah ini keluar setelah beberapa hari. Ada yang namanya negosiasi, meminta jasad itu untuk dikeluarkan, dan akhirnya keluar. Alhamdulillah, ininya jasad ini keluar sudah beberapa hari, saudara. Anda tahu, ini jasad sudah keluar. Kemudian Habib Rizik meminta izin kepada keluarganya untuk semua daripada jasad-jasad ini dimakamkan di tempat Habib Rizik, saudara. Untuk apa? Memberikan penghormatan kepada mereka. Namun, saudara, Habib Rizik juga mengizinkan untuk jenazah ini disebar ke rumah masing-masing, disolasi di masjid kampung-kampung mereka. Anda tahu, saudara? Cerita dari keluarganya ketika jenazah ini masuk ke rumah mereka masing-masing, ternyata darahnya masih segar, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, itu jenazah dari semenjak masuk rumah itu mengeluarkan aroma yang wangi luar biasa. Sampai 3 hari nggak hilang-hilang itu aroma wangi, saudara. Walaupun jenazahnya sudah dimakamkan, tapi aroma wanginya
bau haramnya nggak hilang-hilang selama 3 hari sudah. Dan tidak sampai di sana, darahnya nggak habis, tapi wangi luar biasa seperti minyak wangi sudah. Dan ada satu nenek daripada salah satu yang wafat pengen melihat jenazah cucunya, tapi dari pihak orang tua nggak ngasih, takut khawatir, takut sedih luar biasa, sehingga akhirnya diizinkan untuk si nenek meraba daripada apa? Jasad cucunya. Anda tahu ketika sang nenek meraba jasad cucunya, dia berinang air mata sedih kehilangan cucunya. Ketika dia usap saja jenazah si cucu, saudara, tangan si nenek harum luar biasa, dicuci hilang-hilang sampai 3 hari sudah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Ya, Allah Ta'ala sudah memberikan isyarah wal bisyarah. Allah Ta'ala memberikan yang namanya daripada apa? Daripada kabar di mana tempat-tempat mereka. Siapa mereka 6 orang ini? Anak-anak muda pemberani sudah. Anak-anak muda, ada 6 anak muda yang meninggal dunia. Mudah-mudahan akan bangkit jutaan anak muda yang siap berjuang di jalan Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada juga dari 6 syuhada ini, ke-6-6-nya di malam terakhir mereka sudah minta izin kepada orang tua masing-masing untuk didoakan. Apa doanya? Mereka hanya minta doa malam itu menjadi malam terakhir untuk mendapatkan syahid di jalan Allah. Dan salah satu di antara mereka ada punya channel YouTube. Anak-anak muda jadi bikin channel YouTube. Channel YouTube ini sudah agak lama dia buat. Anda tahu nama channelnya Inmasya. Orang tanya, ini channel nama Inmasya maksudnya apa? Iya, saya namanya Inmasya. Kenapa? Itu kepanjangannya Insya Allah mati syahid. Dan di dalam channel YouTube ini hanya ada 6 video, nggak kurang lebih seperti jumlah para syuhada sudah. Kemudian Kadafi ini anak kuliah. Di malam-malam terakhir itu dia tutup laptopnya, dia bilang sama orang tuanya, Bu, saya sudah cukup cari ilmu, saya udah nggak mau lagi kuliah, tak? Saya pengen ibu doain biar saya mati syahid di malam. Subhanallah, firasat yang tajam dari seorang mukmin, saudara. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa merasakan tempat kita nanti di dalam surga. Ayo, kalau kita pengen punya semangat kayak mereka, pengen bisa dapat berkah seperti mereka, ayo jadilah anak-anak muda kebanggaan Allah dan Rasul. Jangan ikutin kita punya kemauan-kemauan yang gak baik, jangan. Deketin ulama. Kita ini anak-anak muda masih labil, kita butuh sosok-sosok yang bisa daripada ngingetin kita, nuntun kita, ngarahin kita. Siapa mereka? Orang tua dan para ulama, sudah. Ayo kembali kepada Allah. Iyamin. Anda tahu cara untuk memusnahkan daripada satu negeri itu nggak perlu sampai dinuklir, nggak perlu. Cara menghilangkan, menghabisi satu negeri nggak perlu nuklir, nggak perlu pemusnahan asal, nggak perlu apa caranya. Rusak anak muda yang rusak, negerinya rusak, sudah. Betul? Betul? Nah itu yang kita harapkan. Ayo jadi anak-anak muda yang betul-betul berkembang, sudah. Jadi anak-anak muda yang betul-betul semangat dalam mencari ridho Allah. Jadi anak muda yang rajin, yang pintar, yang bagus, yang soleh dan yang soleha, sehingga mudah-mudahan kita dijadikan anak-anak muda yang berharga di hadapan Allah dan Rasulnya. Anda adalah aset bangsa. Jadi anak muda yang berkualitas. Dan Anda tahu, negara-negara luar menghancurkan satu negara dengan merusak anak mudanya dengan apa? Tua, dengan miras dan narkoba. Hati-hati Anda dibohongi. Hati-hati, tidak ada sejarahnya orang pakai narkoba sama miras terus sukses, gak ada, betul? Betul? Gak ada, yang ada apa? Rusak, yang ada bangkrut, yang ada ngaco, yang ada mereka terlilit, terkekang dan terikat dengan sesuatu kemungkaran dan kemaksiatan, sudah. Bahkan orang tuanya sendiri dilawan gara-gara narkoba, sudah, betul? Ayo tinggalin. Sudah. Lebih baik kita kecanduan sholawat daripada kecanduan narkoba, betul? Betul? Nah oleh sebab itu ayo sama-sama, sudah. Kita tingkatkan semangat lagi jadi anak muda yang berkualitas.
Satu waktu mereka yang Anda lihat di atas panggung ini, mereka akan kembali kepada Allah, dan Anda anak-anak muda yang akan menggantikan mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita rapatkan barisan, kita siapkan tekad, kita pulatkan dan juga kuatkan tekad kita untuk menjadi hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, hati-hati dengan yang namanya miras, saudara. Hati-hati dengan yang namanya narkoba dan narkotika apapun bentuknya. Nabi bilang kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haram. Setiap yang memabukkan itu adalah khamar, sedang setiap khamar adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mau bentuknya cair, bentuknya padat, bentuknya apapun, tinggalkan. Kenapa? Karena itu semua akan merusak akal pikiran kalian. Di Malang, Jawa Timur, seorang anak membakar hidup-hidup ibu kandungnya gara-gara miras, saudara. Di Sulawesi, anak menggorok leher bapak kandungnya gara-gara miras. Anak kecil 10 tahun diperkosa oleh 14 anak remaja di bawah pengaruh minuman keras. Bahkan 6 anak remaja yang memperkosa si anak kecil itu sudah menjadi mayat manusia, tapi masih diperkosa sama ini anak SMP, saudara. Kenapa? Di bawah pengaruh minuman keras. Akal sehat hilang, saudara. Ibunya dibunuh, bapaknya dibunuh, perzinahannya ada, sampai mayat disikat juga, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Di Tangerang, Karyawati namanya Indah diperkosa sama 3 orang di bawah pengaruh minuman keras. Diperkosa bergiliran, si Indah melawan, salah satunya panik, maka dia ambil cangkul, dicangkul leher si Indah sampai hampir putus, saudara. Nggak sampai di sana kekejiannya, dimasukkan batang cangkulnya ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Anak bunuh ibu di Malang gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara apa? Anak bunuh bapak gara-gara apa? Gara-gara apa? Ayah diperkosa gara-gara apa? Gara-gara apa? Hilang akal sehat gara-gara apa? Hilang akhlak gara-gara apa? Hilang etika gara-gara apa? Innalillahi wa inna ilaihi. Ayo, anak muda yang hebat, anak muda yang bagus, anak muda yang bisa dibanggakan, bukan anak muda yang pakai narkoba, tapi anak muda yang cinta sholawat, anak muda yang cinta ulama, anak muda yang cinta sholat, anak muda yang cinta menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu jangan bangga kalau anak mudanya bisa main gitar, jangan bangga anak muda bisa membuat puisi, tapi banggalah ketika anak mudanya bisa mengambil daripada apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, bisa memuji Rasulullah, bisa ngaji Quran, mengabdi kepada Allah dan Rasul, mengabdi kepada para ulama. Baru anak-anak muda ini bisa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan anak-anak muda kita diberkahi oleh Allah, anak muda kita dibimbing oleh Allah, anak muda kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semangat enam syuhada ada di dalam setiap hati-hati kita, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Nah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, ayo kita bawakan sholawat. Kita niatkan mudah-mudahan dengan sholawat Nabi ini Allah Ta'ala mengabulkan hajat dan harapan kita. Khususnya anak-anak muda kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang manfaat dunia sampai akhirat. Dan juga kita berikan pengumuman pondok pesantren kita Al-Khairiyah yang ada di Bekasi masih membuka pendaftaran untuk masyarakat Madura. Apapun Anda mau masuk di bulan Syawal ini, silakan Anda ke Bekasi dan Anda kami berikan gratis total, tidak dipungut biaya sama sekali. Kita akan didik semaksimal mungkin. Kita berikan kualitas, kita berikan fasilitas, kita berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak muda yang ada di Madura, dan insya Allah mudah-mudahan kembali ke kampungnya bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, pondok pesantren Al-Khairiyah yang di Bekasi selalu terbuka untuk siapapun yang ingin menimba ilmu agama. Sehingga yuk sama-sama dikasih makan 3 kali sehari, dikasih pendidikan, dikasih yang namanya daripada apa? Arahan, tuntunan, bimbingan, mengaji, sholat berjamaah, aurat wal azkar, semua diberikan sebagaimana pondok-pondok para salaf-salaf kita. Yang pengen silakan Anda ke Bekasi. Dan juga malam ini saya ingin mengajak, ayo kepada kita semua, kita pengen anak-anak muda yang sedang berjuang di pondok-pondok pesantren ini bisa menjadi anak-anak muda kebanggaan Allah dan Rasulnya. Ayo kita bantu mereka yang sedang menghafalkan Quran, mereka yang sedang memperdalam ilmu fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Yuk bantu mereka. Kita bantu dengan doa, kita bantu dengan finansial, kita bantu dengan harta, dengan materi, dengan pikiran. Yang mana insya Allah mudah-mudahan ini menjadi salah satu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini berbalik kepada kita yang ikut sedekah, yang ikut infak, yang ikut bantu malam ini. Mudah-mudahan semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya diberkahi oleh Allah, dilipat gandakan pahala
anak-anaknya oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarganya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa nyumbang malam ini bukan orang yang punya uang, saudara. Banyak orang-orang kaya bukan tambah kaya, bukan tambah baik, tapi tambah kikir, saudara-saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu yang bisa nyumbang orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak lihat seberapa besar nominal Anda menyumbang, tapi yang Allah lihat kamu mau nyumbang atau tidak. Ingat, daripada Imam Ghazali masuk ke dalam surga bukan karena ibadahnya yang luar biasa, bukan karena ilmunya yang luar biasa, tapi gara-gara memberikan minum seekor lalat, saudara. Syekh Abi Bakar masuk ke dalam surga gara-gara dikasih makan seekor kucing. Pelacur dikasih hidayah taubat dari orang lain masuk ke dalam surga gara-gara dikasih minum seekor anjing. Ngasih makan, ngasih minum kepada hewan, ternyata itu bisa jadi potensi masuk ke dalam surga, kesempatan masuk ke dalam surga.